Nama saya Nurdini Estika Putri, NPM 1913053994, nomor absen 23 dari kelas semester 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum tertinggi di Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Menurut Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Contohnya, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak perlindungan dan rasa aman. Jadi, perangkat negara seperti polisi dan TNI harus melindungi kita tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Contoh dari kewajiban yaitu seperti membayar pajak. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan seseorang sebagai tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan di negara tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan warga negara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian lain tentang warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 menyatakan, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Macam-macam hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai HAM di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup golongan orang tersebut. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. 2. Hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Dalam hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi, presiden sekalipun melakukan kejahatan terhadap kita, hukum tetap harus melindungi kita, karena
Di mata hukum negara, kita dan presiden dianggap sama. 3. Hak atas pengembangan diri dan ekonomi. Sebagai warga negara, tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contoh haknya sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun kita tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. 4. Hak atas kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. 5. Hak atas mendapatkan keturunan. Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang kita miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini. Contohnya, di Indonesia, kita bisa mengurusi dokumen resmi tentang pernikahan. Dengan menggunakan dokumen resmi ini, nantinya segala urusan yang menyangkut tentang keluarga bisa diurus dengan lebih mudah. 6. Hak atas perlindungan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam hal ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya, di Indonesia, polisi, pemadam kebakaran, dan TNI adalah perangkat yang sengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis kewajiban warga negara. 1. Kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas di Indonesia. Jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara sesukanya, mereka bisa menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain. Hal ini merupakan tindakan kriminal dan bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara. 2. Kewajiban bela negara. Kewajiban bela negara setiap negara berbeda-beda. Namun, umumnya warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, di Singapura ada kegiatan wajib militer yang melatih warga negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang negara tersebut. 3. Kewajiban bayar pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara.
Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan dengan baik karena warga negara membayar pajak. Contohnya, ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik properti dan tanah, pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan, serta pajak pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.